Selamat siang semuanya, apa kabar? Sehat-sehat? Pasti sehat dong ya, harusnya ya. Kan kita semuanya di sini sama-sama saling berjuang untuk apa tuh namanya? Terhindar dari virus corona. Jadi sekali lagi diingatkan ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, terutama untuk yang terpaksa banget keluar rumah kayak kita-kita yang masih harus kerja di tengah pandemi COVID-19 dan yang WFH. Bersyukurlah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya di rumah aja kalau bisa, kalau nggak terpaksa keluar jangan keluar. Anyway, kita gabung lagi di chatroom CNN Indonesia. Hari ini kita bergabung di chatroom @CNN Indonesia TV yang akan membahas mengenai bagaimana kita bisa merdeka dari pelecehan dan juga kekerasan seksual. Nanti saya Fani Maniar akan ditemani bersama dengan narasumber saya yakni Duta PBB untuk Kesetaraan Gender di Indonesia, Hana Al-Rashid, yang juga kita tahu merupakan salah satu aktris terkemuka di Indonesia saat ini, bermain di beberapa film yang jadi favorit saya, walaupun saya waktu itu nonton filmnya Mbak Hana Al-Rashid itu tutup mata karena rada-rada sadis ya waktu itu ya. Coba kita tidak akan membahas karir Mbak Hana sebagai aktris. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana Mbak Hana sebagai sosok yang kita kenal ini cukup vokal ya untuk menyuarakan bagaimana pentingnya untuk speak up terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual. Karena kita tahu kan sebenarnya saat ini kan terutama di tahun 2020 ini semakin banyak kasus-kasus yang muncul ke permukaan, para penyintas, para korban ini mulai berani untuk speak up dan kita harus itu adalah commendable. Kita harus apresiasi usaha mereka untuk speak up terhadap kasus-kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual yang mereka alami. Saya mau bahas sedikit ya terkait dengan kasus-kasus yang ada beberapa hari, beberapa bulan belakangan ini. Kalau misalnya kita ingat ya di kampung-kampung, bukan kampung ya, di beberapa tempat yang bukan di kota-kota besar yang masih belum atau korban-korbannya ini masih belum berani untuk melaporkan ke pihak-pihak berwajib terkait dengan apa yang mereka alami. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya yang join live Instagram pada hari ini juga mungkin punya teman, punya seseorang yang kalian tahu ada yang pernah kena gitu kasus pelecehan atau kekerasan seksual, please tolong dibantu untuk speak up, dibantu untuk melapor. Kalau misalnya belum berani ke kepolisian, bisa kita laporkan ke lembaga-lembaga yang memang terkenal untuk melindungi penyintas dan juga bisa menangani kasus-kasus seperti ini, seperti LBH Apik atau Komnas Perempuan seperti itu. Anyway, tadi kalau misalnya kita bicara mengenai kasus kan, kalau misalnya kita tahu kemarin saya baru baca beritanya tentang kasus pencabulan bayi usia 8 bulan yang ada di Indonesia ya, kemudian juga di perkosaan di Bintaro yang terjadi tahun 2019, tapi 2020 ini baru ke-up. Kemudian juga kalau kita tahu salah satu kasus yang waktu itu mencor nama Indonesia ada di Manchester, Inggris tentang Rehat Sirnaga. Kemudian kemarin juga ada kasus bungkus dari Gilang, mahasiswa atau mantan mahasiswa Unair saat ini ya. Belum lagi pelecehan oleh guru-guru seperti guru ngaji yang terjadi di beberapa daerah. Nah, Komnas Perempuan sendiri mencatat selama 12 tahun belakangan ya, dari tahun 2001 sampai 2012 lebih tepatnya, ada sedikitnya 35 perempuan yang jadi kasus kekerasan seksual. Dan di tahun 2013 angkanya naik lagi. Jadi bisa bayangkan dari 2013 sampai ke 2020 ini seberapa banyak angka tersebut meningkat. Itu yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan seberapa banyak lagi. Dan kasus pelecehan serta kekerasan seksual ini tidak hanya menyangkut kaum perempuan saja, laki-laki juga bisa kena. Makanya ini bukan menjadi sesuatu yang harus jadi prioritas kesekian, bukan jadi concern kita bersama, karena ini adalah benar-benar harus jadi prioritas. Ini masuk tindak pidana walaupun memang belum diterapkan dalam KUHP. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku dan juga orang-orang lain yang menganggap ini bukan masalah besar ya. Makanya kita yang concern dengan masalah ini begitu sedih ketika Hana Al-Rashid. Oke. Anyway, jangan lupa pada makan ya siang hari ini biar nggak sakit. Selamat siang Hana. Hai, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia TV. Thank you sudah diajak. Yes. Nah, Mbak Hana, ini kalau kita langsung bahas aja ya soal terkait dengan Mbak Hana kan merupakan beberapa sosok di Indonesia yang dikenal sekali sangat vokal terhadap bagaimana
pelecehan atau kasus-kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual ini terjadi di Indonesia, dan sekarang 2020 ini semakin banyak sebenarnya kita ya apa ya, penyintas atau korban yang sudah mulai berani speak up, tapi kayaknya masih masih menjadi tidak sesuai idealisme yang kita ambil saat ini ya Mbak Hana ya. Kalau Mbak Hana ngeliat sendiri, ngeliatnya gimana? Seberapa darurat sih sebenarnya Indonesia ini menanggapi kasus-kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual saat ini? Darurat sekali. Kayak I cannot stress enough. Ini darurat sekali sih. Kalau sebenarnya dari beberapa tahun lalu aja, kalau menurut statistik dari UNDP, satu Hmm. dari tiga perempuan akan mengalami atau sudah pernah mengalami kekerasan di Indonesia, dan itu juga angkanya sama secara global gitu. Um, dan menurut Komnas Perempuan, setiap 2 jam 3 perempuan mengalami kekerasan seksual. Dan apalagi di era pandemi ini, sejak pandemi COVID ini, kasus kekerasan makin meningkat justru. Dan Mm-mm. kalau di Jakarta sendiri meningkat 3 kali lipat. Dan mungkin memang isu ini juga makin banyak dilihat karena makin banyak kasus yang viral juga ya gitu. Kayaknya Mm-mm. makin banyak orang yang mulai membicarakan isu ini juga di sosial media. Tapi kalau Mm. darurat sih darurat sekali. Itu yang berani ngelapor ya di sosial media gitu. Jadi kayaknya baru viral dulu terus akhirnya ditangani. Baru viral akhirnya sama-sama untuk didukung melaporkan. Nah yang nggak viral, yang tidak terangkat di media sosial ini kan kita nggak tahu ya yang di dalamnya itu seperti apa. Kalau Mbak Hana ngeliatnya gimana? Misalnya kayak orang-orang di sekitar, kemudian juga apa ya, kayak pamong-pamong di daerah yang harusnya menjadi panutan gitu di daerah masing-masing. Ini ngeliatnya gimana Mbak Hana? Aku Orang-orang yang kayak punya otoritas. pamong-pamong artinya apa ya? Pamong. Aku Bahasa Inggrisnya aku apa ya? nyebutnya apa ya? Ketua RT, ketua RW gitu-gitu loh yang harusnya kita bisa ngelapor, tapi gimana tuh Mbak Hana ngeliatnya? Well, this is the thing, right? Kayak untuk isu ini kan ada banyak banyak sekali faktor yang seharusnya bisa jalan bareng nih gitu. Tidak hanya Hmm. soal makin harus ada edukasi soal isu ini untuk raising awareness, tapi dari pihak yang berwenang kasih untuk menangani kasus-kasus seperti ini sebenarnya. Dan juga on the other level, ini kan dari Mbak Hana grassroots kayaknya sampai sinyalnya, atas. Halo, kedengaran? Mbak Hana, sinyalnya kayaknya sedikit apa ya, tidak terlalu lancar nih. Aku coba ulang ya Mbak Hana ya. Kasus-kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual di Indonesia ya. Tuh. Ada yang ngomong nih dari Adi Muhammad 2007, banyak masalah di Indonesia, yang pakai jilbab aja masih dilecehkan. Mbak Hana, selamat bergabung lagi. Hai, sorry tadi kamu juga sempet freeze, jadi aku kayak, Mm-mm. Namanya juga jadi, sinyal di Indonesia ya. iya begitulah. Begitu banyak hal yang harus diperbaiki di negara kita. Tapi Oke. itu yang seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kan isu ini tidak hanya dari grassroots, tapi juga dari atas gitu. Jadi Mm-mm. secara grassroots aja di lingkungan kita sendiri kan sebenarnya kita juga harus menghapus tabunya isu ini gitu. Kita harus mulai membicarakan isu ini supaya makin apa ya, makin menjadi sesuatu yang normal. Malah jangan jangan apa ya namanya, jangan this bad thing, kekerasan seksual yang jadikan normal, tapi justru mari kita menormalkan talking about it gitu, supaya Mhm. kita bisa find a solution. Karena kan kalau kita nggak pernah membahas masalahnya, bagaimana kita bisa cari solusi toh gitu. At the same Mm-mm. time, ini juga kita juga butuh banget edukasi untuk pihak yang berwenang juga sih sebenarnya untuk menangangi isu ini. Dan kan yang kita udah Mm-mm. lihat dengan banyak sekali kasus yang viral kan, ya balik lagi ke ini mau pakai pasal yang mana ya gitu. Jadi soal si Mm. pasal ini, jadi dari atas kita juga butuh benar-benar laws yang disahkan, hello RUU PKS, untuk Mm-mm. benar-benar kita tahu. Jadi kalau ada isu seperti ini kita bisa kemana dan bisa pakai pasal yang mana. Karena kemarin aja kan, even kan saya baru baca sekilas, tapi even dengan si kasusnya si Gilang Bungkus itu, akhirnya karena pasal itu tidak jelas dibawa ke UU ITE gitu. Nah, ITE. Mm-mm. exactly. This is what we have to do. Jadi PR kita sebenarnya banyak sekali. Mm-mm. Mm-mm. Dan pemilik otoritas juga mungkin harusnya bisa mempertimbangkan hal itu buat jadi prioritas ya. Tapi at the end, ini
Mbak Hana juga ada salah satu concern saat itu di mana kayak term kekerasan seksual, term pelecehan seksual ini tidak semuanya teredukasi dengan baik. Jadi kayak pelaku ini sebagian besar tuh tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk kekerasan dan juga pelecehan seksual. Kemudian juga korban kayak dia banyak yang nggak tahu kalau saya ini sebenarnya dilecehkan. Tapi saya karena di budaya sekitar tidak mengajarkan saya mengenai itu adalah bentuk pelecehan, itu adalah bentuk kekerasan. Jadi kita nggak tahu ternyata itu adalah kita sudah lagi dirugikan begitu. Bahannya gimana Betul. ngelihatnya? Bentuk edukasi saat ini. Jadi kalau saya lihatnya bukan hanya pelaku yang tidak tahu apa yang dia lakukan itu adalah pelecehan, tapi juga korbannya yang nggak tahu apa yang mereka ngalamin. Oh ternyata itu Mm-mm. pelecehan gitu. Itu sering Mm-mm. banget sih terjadi gitu. Jadi memang kita harus men-educate soal bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan itu seperti apa. Dan kita juga harus educate orang soal relasi kuasa. Karena kekerasan itu sering Hmm. terjadi dalam konteks relasi kuasa. Jadi saya mau baca sedikit nih, saya dapat dari Ellen Kusuma, dia adalah salah satu orang yang kerja di SafeNet. Karena kan kekerasan Mm-mm. berbasis gender online kan juga lagi meningkat banget nih, apalagi di era pandemi ini. Kalau dalam membahas kekerasan yang terjadi online ataupun offline, itu sering, kalau saya quote dari Ellen, itu sering terjadi pada situasi di mana seseorang sedang exercising atau mempraktikkan relasi kuasanya. Ketika seseorang berupaya menguasai orang lain, dia akan mengintimidasi orang tersebut. Yang diserang biasanya bukan hanya gender, tapi juga seksualitasnya. Nah, hal-hal kayak gitu kan agak susah untuk kita paham soal kekerasan kalau kita tidak juga lihat power relations atau relasi Mhm. kuasa gitu. Di Mm-mm. mana ada orang yang lebih powerful dan ada orang yang lebih lemah gitu, ada yang posisinya lebih lemah gitu. Submissive? It's well, I mean, it is kalau in English kan it's Hmm. so like weaker gitu kan sebenarnya. Bukan, dan ini kan yang sesuatu yang kita lihat kayak ya kenapa banyak Mm. sekali orang tidak melapor karena relasi kuasa ini juga. Kalau misalnya Mm-mm. korban ada korban dan pelakunya adalah keluarga dia sendiri misalnya, atau misalnya dosen di posisi yang lebih tinggi Mm. dalam institusi pendidikan, atau bahkan Mm-mm. di industri saya sendiri misalnya, korbannya adalah aktor, tapi yang melakukan pelecehannya adalah produser atau sutradara. Kan karena relasi kuasa ini kita jadi merasa Oke. bahwa we don't have the voice to stand up to the powerful people gitu. Jadi itu Mm-mm. hal yang harus Apalagi di dimengerti. dunia entertainment ya Mbak Hana ya, sering banget ya terjadi. Mbak Hana kayaknya pernah ngomong soal itu juga deh. Iya, itu juga sering sering terjadi juga dan itu kan juga adalah it's because of relasi kuasa gitu. Dan hal yang ketiga yang kita semua harus mulai belajar nih dari sekarang adalah soal consent. Pelecehan terjadi karena itu Consent. sesuatu yang tidak diizinkan dan tidak diinginkan. Jadi Hmm. consent itu apa? Ya persetujuan keterlibatan dalam sesuatu aktivitas ya dalam kasus ini misalnya if it's sexual atau whatever gitu. Tapi kan harus ada consent itu dulu. Kalau tidak ada itu ya berarti pelecehan dong gitu. Nah masalah Yes. sekarang juga however much kita mau mulai ngomong tentang consent misalnya balik lagi juga, kadang kalau ada pelecehan terjadi kepada diri kita, kalau kita juga tidak bisa, karena kan kita memang merasa tidak bisa menyuarakan apa yang sedang menimpa kita, apalagi gara-gara relasi kuasa itu. Mm-mm. Tapi kadang kalau kita menemukan keberanian untuk ngomong, si pelaku jadi tahu apa yang dia lakukan itu nggak oke. Apa yang dia Oke. lakukan itu tidak diinginkan dan tidak diizinkan. Jadi harus stop. Nah, kalau saya biasanya memperhatikan itu dengan catcalling sih di jalan gitu. Dan Hmm. jadi kalau misalnya ada ojol atau apa yang di tengah jalan Kiu yang kiu kiu membuat kiu gitu. catcalling, saya samperin dan saya kasih tahu Hmm. yang Bapak lakukan itu adalah pelecehan verbal. Saya nggak suka, itu membuat saya tidak merasa nyaman. Jangan seperti itu. Udah saya tinggal. Mm-mm. Jadi setidaknya Oke. Bapak ini at some point akan tahu, oh ternyata yang saya lakukan itu adalah pelecehan ya. Oh nggak boleh ya, Mhm. nggak suka ya kalau kalau perempuan digituin mereka nggak suka ya. Ya we don't like it gitu. Jadi Mm-mm. ada satu orang lagi yang tahu bahwa that's not okay, don't do it gitu. Tapi kan Mm-mm. kalau kalau dari dulu saya hanya cuekin aja, mungkin dengan saya cuek dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu oke. Jadi Mhm. speaking up juga penting walaupun saya tahu itu nggak selalu gampang ya.
Mhm. Mbak Ana, ini sebenarnya juga ada yang menarik nih, komentar-komentar dari netizen pada hari ini sungguh ramai. Jadi kayak beberapa ada yang menyuarakan tadi sih sebenarnya ada yang berbau pelecehan nih terhadap apa ya, pelecehan terhadap apa yang kita bahas hari ini. Terus kemudian Mm-mm. juga ada yang bilang kayak untuk perempuan tutuplah diri, kemudian juga Mm-mm. laki-laki mungkin bisa disuruh untuk tutup mata ya kalau gitu ya, dan sebaliknya juga laki-laki jangan mengundang, Turunkan perempuan juga tutup pandangannya. mata. Turunkan pandangan kalau dalam agama Islam seperti itu ya. Nah, gitu sih Mbak Hana, melihat bagaimana perbedaan mindset antar masyarakat sendiri juga jadi salah satu masalah gitu kan, belum ada kesamaan pendapat di sini. Memang belum ada kesamaan pendapat, tapi kan dengan itu semua ya hanya bisa dengan kita membuka ruang dialog ya, kalau saya lihat. Mm-mm. Sebenarnya nggak apa-apa kok kita pendapatnya belum sama, tapi yang paling jelas kita harus setuju dulu bahwa kita semua ingin kekerasan seksual itu berhenti. Hmm, Ya nggak sih? oke, Mungkin betul. caranya kita beda-beda. Mungkin ada yang pro RUU PKS, mungkin ada Mm-mm. yang against, mungkin juga karena ya itu, belum tahu betul-betul tentang apa, tapi RUU ini memang udah menjadi propaganda dan udah dipolitisasi gitu. Iya, ada Ya udah, tapi kepentingan yang di penting baliknya ya. saat sekarang kita sama-sama setuju bahwa kekerasan seksual itu sesuatu yang sangat tidak baik, itu sesuatu yang Mhm. jahat dan harus berhenti. Dan sejarah Hmm. agama pun itu juga sesuatu yang it's not okay gitu. Makanya kita semua kalau Mhm. kita berangkat dari same page itu dulu bahwa kita setuju nih kekerasan seksual itu sucks dan harus berhenti. Yuk, bagaimana caranya Mhm. kita bisa membuka ruang dialog supaya kita cari jalan tengah, kita cari solusi. Bukan us against them atau apa. Yang penting kita Hmm. bicara, karena selama kita ini tidak dibahas, apalagi di DPR dan di prolegnas segala macam, Itu nanti ya kita akan bahas belakangan. exactly. Tapi ya itu, kenapa kita butuh RUU ini, atau setidaknya dibahas deh, karena ya we need this to stop gitu. Udah terlalu Hmm. banyak perempuan dan lelaki juga yang menjadi korban. Dan ini tidak hanya isu Betul. perempuan loh, lelaki juga bisa menjadi korban. Dan RUU ini Kena. kenapa penting? Iya. Karena buat apa menyuruh korban lapor jika saat lapor pihak yang berwenang juga tidak tahu mau pakai pasal apa. Jadi kan kita Betul, muter di itu situ juga yang jadi aja ya. concern saat ini. Exactly, kita Hmm. jadi muter di situ Belum. aja. Jadi banyak hal yang harus jalan berbarengan ya kalau saya lihat gitu. Mm-mm. Oke, pernah ada yang cerita sama Mbak Hana juga nggak soal kayak kemarin kasus pemerkosaan di Bintaro, atau ada yang pernah cerita juga di Twitter kalau misalnya udah lapor nih ke polisi, kemudian polisinya nyuruh korban mencari bukti-buktinya sendiri, ada rekamannya apa segala macam kayak gitu-gitu. Mbak Hana Hmm. pernah ada yang komentar nggak sih atau curhat mengenai betapa penegakan hukum ini tidak sampai dengan saat ini kurang berpihak pada korban gitu, keadilan buat korban. Kayaknya kalau memang kita lihat undang-undang yang kita punya sekarang memang tidak berkorban. Undang-undang yang sekarang justru membela pelaku ya kalau saya lihat gitu. Nah itu kan Hmm. yang harus menjadi Hmm. concern ya untuk orang yang memang tugasnya untuk revising law segala macam. Tapi ya Hmm. itu, balik lagi terlalu banyak opini di luar sana yang selalu memberatkan kepada korban. Victim Hmm. blaming yang terjadi gara-gara korban keluar malam sendiri, atau gara-gara korban mau diajak kemana, atau gara-gara baju yang dia pakai. Lagi-lagi yang disalahkan terus, fokusnya selalu kepada korban daripada Korban. kepada pelaku. Yang melakukan Hmm. kejahatan itu pelaku. Hmm. Situasi yang terjadinya, it doesn't matter. Mau ada alkohol terlibat, atau mau mereka berada di tempat yang seharusnya mereka tidak ada. It doesn't matter. Yang paling penting adalah orang jahat yang melakukan kejahatan kepada korban, fokus ke orang ini dong gitu seharusnya. Hmm. Jangan, karena dengan terus kita mengakali dan kita membebankan perempuan, berarti kita memberi impunitas kepada lelaki yang melakukan Betul. ini, atau kepada pelaku Hmm. yang melakukan ini. Maaf saya Pelaku. ngomong lelaki karena mayoritas lelaki ya, Hmm. tapi tidak selalu Nah, kasus pelakunya lelaki. Jadi ya itu, kita harus merubah mindset kita di situ. Kedua, ya again, diberatkan kepada korban untuk mengumpulkan bukti. Jadi pihak bermenang kerjanya apa dong? Ini sih sorry, sebenarnya. Dan sorry, sorry, kita juga Alaf. kita juga melihat di mana, tapi saya juga nggak bisa 100% menyalahkan pihak berwenang juga. Karena itu, undang-undangnya nggak Payung jelas. hukumnya sendiri. Payung hukumnya sendiri nggak jelas. Kita Hmm. melihat kasus Ibu Baik Nuril beberapa tahun lalu, itu menjadi contoh yang paling baik, di mana
dibilang, oh ada pelecehan terjadi, mana buktinya? Buktinya ada, malah dia yang kena dengan UU ITE. Undang-undang ITE. Kalau tidak ada, em, kalau tidak ada, what's the word, petition dengan, I don't know how Iya, many benar-benar. orang Dukungan dari kita ya. dukungan dari masyarakat sivil yang mendukung supaya Ibu Baik Nuril ini dibebaskan, dan kalau tidak ada intervensi oleh top bossnya nomor 1, ya nothing will happen. Tapi bayangkan kalau setiap kali harus ada petition, setiap kali harus ada gerakan dari masyarakat sivil untuk membereskan ini. Berarti pemerintah kita melakukan apa? What are they doing gitu sebenarnya? Betul. Jadi memang ini tidak gampang, tapi setidaknya kita semua on the same page dulu bahwa pelecehan seksual is bad, itu adalah tindakan kriminal, dan harus ada undang-undang yang jelas. Gitu sih. Dan didiskusikan. Harus didiskusikan. Meanwhile, sebelum kita menunggu proses ini didiskusikan, yang kita nggak tahu kapan, tapi kita harapkan dalam waktu dekat ya, Mbak Hana. Ini gimana sih kita sebagai misalnya kayak sesama peer, sesama masyarakat, sesama warga gitu memberikan support yang paling tepat gitu dari kacamatanya Mbak Hana gitu, agar para korban ini bisa lebih berani lagi untuk speak up dan merasa aman ketika dia speak up. Nah, itu merasa aman saat speak up juga tidak selalu gampang karena begitu banyak victim blaming yang terjadi. Jadi makanya tuh ada banyak hal yang harus jalan berbarengan. Tapi saya merasa inspired banget dengan setiap korban yang akhirnya mengangkat bicara di sosial media, karena saya ngerasa memang butuh keberanian yang luar biasa. Dan dengan korban melakukan itu, yang kita harus lihat gini, kadang kan even beberapa hari yang lalu aja saya sempat ketemu teman sampai dia nanya, itu benar gak sih kasus yang di Tangsel itu? Sedangkan di otak saya kayak, why would you not believe it? Dengan segala stigma yang korban dapatkan saat dia angkat bicara, gak mungkin dia bohong soal ini. Kan tahu sendiri stigmanya seperti apa untuk kita bisa put out a personal incident that happened to us online gitu. Jadi kita yang harus berubah mindset. Percaya dulu sama korban, itu yang paling penting. Tapi memang tidak gampang. Support system itu sangat penting. Memiliki support system, jadi kita siap untuk konsekuensi dari angkat bicara itu juga penting. Karena dengan hal-hal kayak gini nggak bisa berjuang sendiri. It's very, very difficult gitu. Saya aja yang sering bicara soal isu ini, tapi saya juga masih dealing dengan PTSD dan trauma yang saya ngalamin dulu gitu. Jadi kayak nggak gampang dan ada ups and downs-nya juga. Recovery dari seorang penyintas itu juga bukan linear sebenarnya gitu. Jadi menjadi support system yang paling penting. Dan kalau teman-teman ingin menjadi support system yang baik bagi korban, nggak boleh sama sekali melakukan victim blaming dan nggak boleh judgmental. Yang diharapkan dengerin aja. Dengerin tanpa judgment. Karena itu butuh kekuatan dan keberanian yang luar biasa loh. Bahkan untuk cerita ke orang terdekat kita aja, it's very difficult gitu. Jadi korban itu nggak butuh tiba-tiba lo makanya lo jangan ini jangan gini lo gitu sih. No, that's like the worst thing that you can do. Dengerin Atau aja. dibilang bohong gitu ya Mbak Hana ya. Jangan harus banget ini. You have to dengerin pertama, dan bukan lo yang nyaranin ini nanya. What do you need? How do you feel? Butuh apa? Bagaimana caranya gue bisa membantu lo? What can we do? What can we do? Itu yang paling penting. And it's not about, bentar saya sambil charge HP ya daripada mati. It's not about, karena gini, yang saya juga belajar dari proses ini bahwa saya sendiri belum tentu bisa menjadi support system yang baik untuk setiap orang kan gitu. Jadi kalau ada yang datang ke saya dengan isu seperti ini, saya selalu berusaha untuk nanya, what do you need dari saya gitu. Dan mungkin saya bisa justru mengarahkan kepada lembaga yang lebih ahli dalam ini, atau teman aktivis yang lebih ahli dalam ini untuk membantu. Karena just because I speak about this issue, bukan berarti saya juga orang yang paling tepat untuk mendampingi korbannya atau menyarankan. Tapi yang saya berusaha untuk melakukan itu adalah membuilding network. Jadi dari network ini, kalau misalnya ada yang butuh bantuan secara legal, bisa ke orang ini. Kalau butuh untuk pemulihan, bisa ke sini. Kalau butuh hanya sekedar curhat atau apa, silahkan. I can do that. Tapi lagi-lagi yang paling penting adalah what does
the victim want and need. Itu yang paling penting. And how Oke. can we help? Nah, tapi bicara mengenai safe house tadi gitu, Mbak Hana, soal perlindungan. Kita tahu pernah ada kasus pelecehan sama kekerasan seksual tersebut justru Ya, ada di tempat perlindungan gitu. Orang mencari perlindungan di Lampung waktu itu ya, LPSK Lampung kalau nggak salah ya. mm, Nah, ini dari apa ya, teman-teman LBH, teman-teman LPSK, kemudian juga teman-teman yang memang bertugas untuk memberikan safe house sendiri, mungkin dari Mbak Hana ada insight menyortir bagaimana orang itu harus masuk, cara mereka apa ya, kayak oh, sindikasi juga waktu itu kita tahu ya. Mbak Hana mungkin baca kasusnya kali ya, yang sempat viral banget di Twitter waktu soal sindikasi itu. ya. Tapi Nah, ini kalau soal insight sih saya nggak punya ya insight in how it mm, works gitu. Tapi memang mm, itu dari yang ahlinya aja, yang dari teman-teman lembaga dan yang harus bisa mensortir segala macam ya. Tapi yang mm, jelas yang kita lihat ya, kalau saya lihat sih underfunding itu pertama, safe houses underfunded. Kalau kita lihat di era pandemi sekarang aja, sebenarnya banyak safe house pemerintah yang juga tutup. Jadi dengan makin banyak iya, kasus kekerasan terjadi di era pandemi ini, justru sekarang ada banyak sekali lembaga yang lagi kumpulin dana untuk nyewa safe house yang terpisah dari pemerintah karena lagi tutup gitu. Jadi kalau mhm, yang saya tahu sekarang kayak LBH Apik Jakarta juga lagi menggalang dana untuk itu, untuk safe house. mhm, Tapi kalau soal mensortir and all of that kind of stuff, saya nggak bisa jawab karena saya memang nggak ada insight. susah juga sih, susah juga sih. Maksudnya kayak beberapa beberapa penyintas ini kan pernah cerita kalau misalnya mereka sudah minta tolong kepada orang-orang yang punya otoritas memberikan perlindungan, tapi malah Ya, mereka dilecehkan oleh orang-orang tersebut gitu. Jadi kayak kita ya, minta tolong sama guru, malah gurunya sendiri yang menyakiti ya. kita, kan sedikit ironis ya Mbak Hana ya. Makanya Oke, dengan hal-hal Kak. kayak gitu, actually kayak makanya education dari that base level menjadi sangat penting gitu Mm-mm. for everyone sebenarnya. Mhm. Mbak Hana juga bicara mengenai payung hukum tadi. Kita kan ngomongin soal Mm-mm. payung hukum, KUHP yang baru cuma mengatur mengenai tindak pidana asusila ya sama pemerkosaan, tapi kayak lima apa ya 15 kurang 2 13 tindak kekerasan seksual lainnya juga tidak diatur gitu. Kemudian juga RUU Yes. PKS, Mbak Hana pernah ikut demonya. Sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi bukan oleh anggota dewan yang bertugas gitu membawahi RUU PKS? Apa hasil Kalau saya diskusinya? kalau saya sendiri nggak, tapi kan teman-teman aktivis justru yang melobi untuk itu kan gitu. Mm, Saya hanya bisa mengamplifikasi message-nya dan memberi dukungan secara fisik kayak saat Women's March segala macam dan berusaha untuk raising awareness. Ya di satu sisi saya tahu diri kok gitu. Saya bukan ahli tapi saya memang adalah orang yang punya platform. Jadi saya ingin pakai platform itu untuk sesuatu yang baik untuk mengamplifikasi message itu. Cuman kan memang ya gimana ya, memang it's Yang difficult Mbak Hana dengar apa? kalau saya dengar dari teman-teman ya memang susah ya gitu. Tapi saya justru senang banget kemarin waktu sempat ada episode Tanajwa soal isu ini dan saya nonton benar-benar glued to the TV gitu. Dan di situ kan sudah ada beberapa anggota DR yang bilang enggak, kita akan bahas kok. Ya udah sekarang kita tunggu aja. Apakah mereka Janjinya. memang benar-benar janjinya akan are they gonna stick to it or not gitu. Nah kita setidaknya kita punya bukti tayangan mata Najwa kok kayak, oh, you said you were gonna discuss it, so ini nih, discuss it gitu. Jadi yang saya tahu kan dari lobbyist juga kan berbeda-beda ya. Ada yang ngelobi Hmm. langsung, ada yang amplifying the message secara grassroots gitu. Tapi memang kalau untuk saya sendiri yang saya bisa lakukan hanya adalah using my platform untuk raising awareness soal isu ini gitu. Dan Hmm. ya kalau ada teman-teman yang pengen curhat atau apa ya kadang juga menerima message dari teman-teman juga. Tapi yang paling penting Mhm. ya itu we need kayak dengan kasus yang minggu lalu di Tangerang Selatan. It sucks Mhm. loh. It sucks banget untuk mengetahui Di bahwa rumahnya ada kasus sendiri. yang harus viral dulu sampai benar-benar ada Mhm. tindakan. Itu sesuatu yang sucks banget. Itu sangat mengecewakan. Mhm. Tapi ya apa yang korban lakukan dengan seberani itu speak up sampai viral, dia hebat sekali. Dia perempuan Mhm. yang hebat sekali, yang sangat menginspirasi banyak orang lain. Dan Dan harus kita dukung.
kita harus dukung banget apapun Lagi yang Mbak dia Hana, butuh maaf. kita harus dukung dan ya so basically yang saya bilang tadi bahwa ya memang butuh keberanian yang luar biasa untuk speak up gitu dan kalau kita semua merasa kecewa dengan harus ada kasus yang viral dulu baru Mm-mm. ditanggapin sama polisi ya sekarang sebagai masyarakat sipil yang jarinya very powerful on social media and with our gadgets ya kita harus kawal gitu kita harus memonitor bahwa this ongoing case there will be a result gitu. Mhm. Mungkin kekuatan kita sebagai netizen sekarang ya itu sebenarnya. Mengawal lewat media sosial ya bikin viral. Tapi Mbak Hana, ada juga sebuah concern sih, sebuah kesedihan di mana korban yang sudah berani speak up ini justru dapat stigma dari masyarakat. Kayak, Mm-mm, sudah nggak perawan lagi nih, gitu, tanda kutip. mm-mm. Terus, sudah pernah dikotori oleh orang lain gitu, segala macam. Terus kemudian juga dia akan mendapat, dirinya sendiri kayak merasa jadi kurang gitu kualitasnya. Gimana Mbak Hana melihatnya, stigma dari masyarakat itu yang masih membayangi soal penindakan kasus-kasus ini? Ya kita harus berhenti menggunakan kata-kata seperti itu karena lagi-lagi itu adalah victim blaming. Dan lagi-lagi itu Hmm, ada beban yang kita taruh di victim yang nggak perlu. Dan lagi-lagi dengan kita ngomong kayak gitu seakan-akan kita completely ignoring kejahatan yang terjadi dan kita ignoring pelaku. mm-mm, Jadi for me ya kita harus berhenti. Segala bentuk victim blaming harus berhenti gitu. Justru yang saya lihat kok setiap korban yang speak up adalah orang yang luar biasa hebat. Jauh lebih betul. hebat justru karena mereka speak up dan tahu kemungkinan akan dihujat dan akan stigmatize segala macam. Kita justru harus Mm-mm. celebrate orang-orang berani seperti ini daripada orang yang hanya di balik social medianya bisa komentar yang negatif tapi nggak melakukan apapun. Betul. Kuncinya di mana nih Mbak Hana? Kita kayaknya nggak bakal, apa ya, akan bukan jalan di tempat sih, jalannya akan lebih lambat sebenarnya mungkin kuncinya kalau tidak ada payung hukum yang tepat, undang-undang yang tepat untuk mengurusi hal ini ya. Tapi sambil menunggu payung hukum yang lebih jelas, sebenarnya kan sehari-hari di lingkungan kita sendiri kan kita bisa bikin perubahan. Pertama ya kita bisa, Mm-mm, kalau kita pernah melakukan pelecehan, kita bisa berhenti. Pertama ya gitu. Kedua, mm-mm, kita bisa mengeducate sesama soal isu ini. Kita bisa mengetahui jenis-jenis kekerasan itu seperti apa dan apakah kita juga pernah terlibat dalam melakukan itu. Kita juga bisa oke. belajar nih tentang konsen, persetujuan keterlibatan dalam sebuah aktivitas gitu. Kita harus mengerti dan kita juga harus bisa mulai dari sekarang kalau nanya kita merasa tidak nyaman, kalau kita merasa aman untuk menyuarakannya, do it supaya orang tahu kita nggak nyaman dengan ini. So please don't do it Mm-mm, gitu. Dan itu mm-mm, sesuatu yang itu saya tahu kok melewati proses dan tidak gampang. Tapi saya sendiri kayak awal pindah ke Indonesia, mungkin bisa cuekin, catcalling, segala macam. Dan mungkin setelah itu sempat lewatin fase di mana saya maki-maki balik orangnya, saya marah. Malah mereka ketawa, malah saya dibilang GR, iya ini itu, malah bla kayak bla bla. dibercandain. Iya, Baper sekarang banget sih gitu. saya memutuskan untuk ya udah sekalian aja saya pakai kesempatan ini untuk mengedukasi orang dengan cara yang sangat singkat. Saya samperin itu adalah pelecehan, itu tidak baik, saya tidak nyaman, jangan melakukan itu kepada saya atau ke orang lain. Mm-mm, Udah cabut gitu, singkat padat oke. jelas. Nah, ada bedanya nggak sih Mbak Hana? Maksudnya kayak di setiap negara kan pasti kan ada gitu. Ini salah satu isu yang sangat krusial gitu di negara manapun, dan negara manapun kayaknya pasti akan ada bentuk kekerasan dan juga pelecehan seksual. Tapi ada bedanya nggak sih misalnya kayak dari Mbak Hana dari London misalnya, dari UK kemudian juga ke Indonesia, tentang bagaimana negaranya, tentang bagaimana orang-orang warganya menangani isu tersebut satu sama lain. Kalau saya lihat di negara kita di Indonesia kan sistemnya masih sangat patriarkis ya. Jadi Hmm. melanggengkan seksisme, melanggengkan relasi kuasa yang yang menganggap lelaki di atas dan perempuan di bawah gitu. Dan di dalam culture kita juga masih ada masih membahas isu-isu seperti ini dianggap aib, dianggap tabu. Mungkin negara Hmm. lain udah mulai lebih terbuka dengan membicarakan isu ini. Walaupun di sana kan juga ada masalahnya sendiri, tapi pada umumnya mungkin orang lebih aware tentang isu ini, makanya tidak dianggap tabu dan maka bisa langsung dilaporkan dan bisa langsung dijalankan payung hukumnya karena juga jelas gitu. Mungkin Hmm. perbedaannya itu sih, tapi kan pelecehan bisa terjadi di mana saja kepada siapa Hmm. aja gitu.
Teman-teman, ini mungkin bisa diingat kali ya, dari kata-kata yang Mbak Hana tersebut bisa kita pertimbangkan untuk bagaimana kita mengawal kasus ini. Mbak Hana, selamat Oke, bergabung ini balik kembali. lagi. Harus Third time is a gabung charm. gabung terus nih. Third time is a charm. Third time's the charm. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, we have to be aware that apa ya, kita harus fokuskan amarah kita kepada pelaku, bukan ke korban. But we have to know our rights, we have to know definisi kekerasan. Kita harus tahu juga bahwa memiliki support system akan membantu kalau kita mau ungkapkan ini secara publik atau secara openly kepada lingkungan kita gitu. Ada banyak sekali hal yang kita bisa lakukan sambil menunggu RUU PKS atau payung hukum kita dikuatkan untuk isu ini. Oke. Anyway, Mbak Hana sebagai Duta PBB untuk kesetaraan gender dan juga orang yang melakukan vokasi terhadap kasus-kasus ini, kalau boleh tahu proyek terbaru saat ini apa? Mungkin bisa di-share sama kita dan bisa kita bantu juga. Jadi sebenarnya untuk paling fokus untuk melihat isu ini dalam industri saya sendiri. Jadi benar-benar kayak karena ada banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi di dalam industri perfilman. Dari awal tahun, saya dan beberapa rekan film yang lainnya berusaha untuk discuss what can we do about this gitu. Itu termasuk bicara dengan female producer seperti Mira Lesmana, seperti Meis Ketorisia, untuk kita makin melobi supaya ada pasal soal pelecehan di dalam kontrak gitu untuk melindungi kru gitu. Terus at the same time juga berusaha untuk memprovide support system kepada teman-teman di industri yang pernah menjadi korban, and what we can do reaching out to producers, to directors untuk membahas isu ini, karena selama ini yang saya lihat lebih apa ya, isu ini menjadi kayak rahasia umum, tahu nggak sih? Tahu sama tahu gitu ya, Pelaku pun menjadi iya deh, didiamin aja, orang pada tahu gitu. Jadi sekarang saya ngerasa udah saatnya, apalagi mungkin momentum is changing juga. Secara global pun isu ini menjadi sesuatu yang sering dibicarakan sekarang, makin banyak kasus yang viral. Jadi ya memang udah saatnya mungkin untuk kita benar-benar hold people accountable dan untuk kita benar-benar do something about it gitu. Sambil edukasi, yaitu balik lagi kalau di industri perfilman ya mungkin balik lagi kepada kontrak, apa yang kita bisa lakukan secara legal untuk merasa aman. Apa kebijakan apapun yang bisa dilakukan oleh produser atau sutradara di dalam film set itu sendiri untuk membuat orang merasa aman gitu. So there's a lot of stuff, slowly but surely we're trying to change things. So far laporan ada berapa Mbak Hana? Maksudnya ada seberapa banyak di industri perfilman sendiri terkait dengan bahaya kekerasan dan pelecehan seksual? Maaf tadi bisa. Oke, so far untuk Mbak Hana sendiri, ini udah ada berapa banyak laporan yang masuk terkait dengan bahaya kekerasan sama pelecehan seksual di industri perfilman? Sebenarnya udah banyak, dan itu apa ya? Itu the years and across productions, jadi banyak sih. Oke. Berarti sekarang yang bisa dilakukan adalah bagaimana kontrak tersebut ya, jadi kayak mencegah terlebih dahulu ya. Tapi pernah ada yang udah mengajukan ke polisi, melaporkan ke polisi? Kalau setahu saya untuk melapor ke polisi ya itu lagi-lagi masalahnya kurang udah bisa dibantu. Oke. Masalahnya berarti masih sama ya, biar aku ulang lagi. Masalahnya masih sama terkait dengan payung hukum yang kurang berpihak tersebut ya, Mbak Hana? At least ya balik lagi dari kami sebagai korban yang harus cari solusi itu yang karena dari payung hukumnya lemah. Jadi udah what can we do internally bersama dibantu dengan produser dan sutradara untuk ciptakan working environment yang lebih aman dan nyaman. Oke. Mbak Hana, terakhir deh, tantangan paling besar yang saat ini yang kita hadapi, kemudian juga apa yang bisa kita lakukan selain membangun sebuah safe environment bagi pria dan wanita yang menjadi target dari kekerasan sama pelecehan seksual.
Mbak Ana, aku ulang lagi ya. Aduh, sinyalnya. Ini padahal sudah mau finale, Cik. Finale dari dialog kita. Halo, Mbak Ana. Boleh diulang lagi? Oke, Mbak Ana, tantangan terbesar Indonesia saat ini untuk menekan angka kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Apa ya? Tantangannya banyak. Utamanya ya sebenarnya kita juga harus hold orang accountable gitu. Jadi dengan makin banyak kasus yang ada sekarang, kalau nggak ada justice, ya kalau nggak ada pelaku yang held accountable, kalau mereka terus bisa bebas melakukan itu, they will do it again. Jadi tantangannya itu sih, kita memang sangat butuh payung hukum yang lebih jelas. Karena kan kalau kalau nggak ada sanksi apapun, ya udah, mungkin untuk pelaku itu adalah tanda bahwa oh nggak apa-apa kok yang gue lakuin, toh nggak dipenjara, nggak ada Nggak apa-apain, ada efek jerah ya? nggak ada efeknya. Jadi itu yang kita butuh sekarang sih sebenarnya. Dan yang kita lihat dengan Oke. segala kasus yang viral, mungkin itu jadinya kayak hukum rimba kali ya, di mana ya udah we cannot get justice in a legal sense, in a Survival of the formal fittest. sense. Jadi orang mencari justice dengan cara yang lain gitu. Oke, oke. Bahaya sekali Dengan ini untuk mengungkapkan pelaku secara publik, tapi kan itu juga agak membahayakan juga dengan pasal karet kita kan. betul, betul. Tidak ideal juga. Mbak Hana, ini kita karena durasinya sudah cukup apa ya namanya mepet ya. Sebenarnya kita harus mengakhiri Ya, dialog kita pada sore hari ini, siang hari ini. Tapi my personal ini aja deh, my personal question sih. Mbak Hana, kira-kira ada proyek dalam film terkait dengan mungkin vokasi, film sebagai bentuk vokasi soal kekerasan sama pelecehan seksual gitu ke depannya yang Mbak Hana mungkin bintangi atau ikut dalam produksinya? tunggu aja dulu. We shall see. Itu aja deh. Oke, gak apa ditunggu ya kabarnya ya kalau gitu ya. Thank you so much. Terima kasih loh teman-teman udah gabung di diskusinya. Kita yang terima kasih banyak Mbak Hana Al-Rashid atas waktunya bersama dengan CNN Indonesia TV. Insight yang sangat-sangat berguna dan semoga bisa menjadi pertimbangan, bisa membawa perubahan ke depannya untuk payung hukum yang lebih keras, kemudian juga pengesahan RUU PKS yang kita perjuangkan. Begitu ya Mbak Hana ya? Yes, dukung terus. Uh, Dukung terus RUU PKS, sahkan RUU PKS. Terima kasih Mbak Hana atas Yes. waktunya, selamat siang, jaga kesehatan ya, sampai Makasih ya, ketemu selamat lagi. siang. Bye. Ya tadi begitulah insight dan juga informasi dan juga suara dari Mbak Hana Al-Rashid selaku Duta PBB untuk Kesetaraan Gender dan juga salah satu orang yang melakukan vokasi tentang bagaimana kita bisa menekan, bisa menghilangkan kasus-kasus yang terkait dengan pelecehan dan juga kekerasan seksual. Tadi sih ada satu statement yang cukup menggambarkan bagaimana kita harus menghargai konsen ya. Boys and girls, when ketika seseorang mengatakan no, itu artinya no, bukan no bisa digoda-goda, no bisa dilakukan segala bentuk pelecehan dan juga kekerasan seksual tersebut. Ini nggak benar. Dalam agama apapun ini tidak dibenarkan, dalam segala sistem hukum manapun juga ini tidak dibenarkan. Tapi kita masih berharap agar payung hukum dan juga undang-undang yang menjadi wadah dari klausul-klausul peraturan terkait dengan isu ini bisa disahkan, bisa berpihak pada keadilan dan juga hak-hak dari para korban. Seperti itu. Akhir kata, live dari CNN Indonesia TV pada siang hari ini berakhir sudah. Besok, minggu depan nanti live bersama CNN Indonesia akan ada pada hari Rabu pukul 2 waktu Indonesia Barat dan juga hari Kamis di CNN Indonesia TV akan kembali dilaksanakan. Akhir kata saya Fani Maniar, pamit undur diri. Jaga kesehatan semuanya, kita tetap praktekkan protokol kesehatan COVID-19 di tengah pandemi yang ada di Indonesia saat ini. Sekali lagi, sampai jumpa.